Bawa lagi. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Rizky Ramadan, dipanggil Bulan. Nah, di sini kami dari Politik Jawa tentang saya teknologi rekayasa internet. Nah, seperti namanya rekayasa internet. Kami mempelajari banyak sekali mata kuliah yang berhubungan dengan internet, termasuk salah satunya ada di komputer seperti yang kalian pelajari juga dan di sekolah. Pembelajaran kita sama. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau lanjut kuliah, itu bisa daftar langsung ke teknologi rekayasa internet. Dan di sini kami akan mengedukasi mengenai salah satu cyber security yaitu phishing. Nah, judulnya di sini adalah mengatasi ancaman phishing dengan pendidikan dan teknologi. Nah, kenapa sih penting melindungi data pribadi kita? Karena dengan kita memberikan data pribadi di internet itu, nomor telepon, alamat, atau data lainnya itu bisa disalahgunakan oleh peretas. Nah, jadi ketika ada seorang peretas mendapatkan informasi tentang data pribadi kita, nama, alamat, atau tanggal lahir, itu data kita bisa disalahgunakan oleh peretas. Maka dari itu, kita di sini ingin mengedukasi kalian kenapa bahayanya phishing dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, selanjutnya apa itu phishing? Jadi apa itu phishing? Phishing adalah jenis serangan yang dimana serangan cyber yang dimana penyerang berusaha mencuri informasi pribadi kita, seperti kata sandi, terus nomor kartu kredit dan atau informasi login lainnya seperti username dan password. Phishing ini bisa sangat efektif karena memanfaatkan kepercayaan kita. Misal kita mungkin menerima email yang terlihat seperti berasal dari bank. Kita meminta kita untuk mengupdate informasi akun karena tanpa dasar kita pun tidak teliti dan akhirnya mengklik tautan yang ada di email tersebut dan ternyata mengarah ke situs web palsu. Situs ini lalu meminta kita untuk memasukkan informasi sensitif dan kemudian penyerang bisa mencuri data pribadi kita. Nah, ini saya sedang itu seperti contohnya ada kita ada email masuk ke email kita yang mengatasnamakan bank yang kita gunakan, misalkan aku dari bank BCA. Kemudian ada email masuk dari bank BCA. Di situ aku terterapinya dulu, langsung klik aja. Ternyata di situ merupakan link buatan dari peretas yang meminta itu dari kita, kayak username dan password, dan kita masuk itu. Aku masuk di dalam dan kalau itu ternyata bukan dari bank asli. Dan ternyata peretas itu bisa mengambil informasi data pribadi aku karena di situ aku masukin password dan juga username aku. Ini selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu phishing, kita harus mengetahui cara kerja dari phishing itu sendiri. Jadi phishing tentunya dimulai dari pengiriman pesan penipuan melalui email, SMS ataupun aplikasi pesan instan yang memaksa, seperti kita gunakan medsos. Itu kemungkinan besar dikirim phishing oleh peretas itu sangat besar. Seperti dari bank, dari yang menggunakan ataupun dari perusahaan besar atau bahkan teman korban. Pesan biasanya mengandung informasi palsu, mendesak, pesannya memberitahukan bahwa akun korban terkunci atau menerima tindakan. Nah, dalam pesan tersebut pastinya ada link atau tautan
yang meminta untuk korban itu memasukkan informasi pribadi seperti kata salin, nomor kredit, nah begitu. Jadi penyerang menggunakan trik psikologis atau bahasa kita social engineering. Dan agar korban itu merasa takut dan terburu-buru. Jadi bisa kita bilang berada di bawah alam sadar kita. Itu teknik psikologis. Lalu dengan mengatakan akun mereka akan diblokir jika tidak segera membuat kata sandi. Nah, setelah korban mengetahukan ataupun membuka lampiran data yang dimasukkan di situs palsu, itu bisa dicuri dan digunakan oleh penyerang untuk melakukan penipuan, mengakses akun keuangan kita atau bahkan menjual informasi korban itu di pasar gelap. Jadi sangat penting untuk kita selalu berhati-hati. Jadi kesimpulannya, phishing itu penyerang itu mengirim pesan, entah itu dari email kita, entah itu dari SMS, media sosial kita. Nah, di situ pastinya ada pesan di mana pesan yang membuat kita terburu-buru. Misal, kalau sudah mengklik ini, akun Anda akan dibekukan atau diblokir. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mengklik link itu, kita akan diarahkan ke situs yang sangat mirip dengan situs aslinya. Kita langsung demokan saja. Ini ada dari Wikipedia itu, kita disini berperan sebagai peretasnya ya. Iya kan enggak? Nah, di sini langsung kertas itu buat bersaing. Saya pakai kertas. Sama aja. Jadi di sini ini itu buat website palsu. Nih ada http no apa dari masukkan itu semuanya. Nah, peretas buat link palsu yang mengatasnamakan perusahaan yang ingin dia gunakan untuk mengelabui korban. Jadi kan di sini kosong nih, tidak ada apa-apa. Kita buka karena kita buka maka dia akan menampilkan hal-hal lagi. Nah, ini aslinya bukan resmi ya dari Instagram, ini link isinya. Jadi ketika kita masukin email, di sini siapa ada yang mau coba nih? Yang masukkan kata sandi tapi jangan yang asli, bentar ya, dalam salurannya. Enggak Bang, nanti sih. Yang asli loh. Ikhlas. Kalau usah ide asli, palsu. Iya, asli Seperti yang saya katakan tadi ya, kita diarahkan ke website yang tampak seperti pesan atau aslinya. Coba masukin. Padahal ini sebenarnya buatan. Dan di sini aturan kan di komennya Nah, di sini ini aku letak, tapi dia akan menggunakan nah, di sini saya coba buat login akunnya, pakai melalui link dari kertas.
Ini asumsikan saja jika kita makin Linknya di bawah kertas. dan Oh, ketahuan ya apa nih? oke. Nah, Oke. nah di sini saat pengguna itu masuk password dari internet, ketika otomatis di kertasnya itu masuk di sini tulisannya. Bahwa dia dapetin informasi pribadi, username dan juga password dari pengguna yang masukin di login tadi. Pulang-pulang. Gimana? Ini ada. Ada yang nggak balik lagi? Ada yang Ada yang coba lagi kak? Ini Ayo kak. Hacker. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis phishing ya. Jadi tadi kita sudah mengenai apa itu phishing, lalu cara kerjanya. Nah ini ada beberapa jenis phishing, ada email phishing, voice phishing, SMS phishing, chip phishing, dan juga farming atau website palsu. Yang pertama kita bahas email phishing. Nah ini yang kebanyakan banyak yang menjadi korban dari email phishing ini. Jadi email phishing tentu saja dilakukan dengan cara penyerang itu mengirimkan email palsu yang tampak asli, berisi pesan mendesak dan tautan yang mengarahkan ke situs palsu. Dan tentu saja tujuannya untuk mencuri data pribadi korban seperti email dan password. Selanjutnya SMS phishing. SMS phishing, jadi cara kerja SMS phishing ini kertas itu mengirim melalui pesan teks palsu, sama saja berisi tautan atau permintaan data yang mengarahkan korban ke situs palsu untuk mencuri informasi pribadi. Lalu ada voice phishing. Voice phishing itu dilakukan melalui panggilan telepon. Panggilan telepon di mana pelaku itu berpura-pura sebagai petugas tinggi, misalnya dari bank, dana, ataupun institusi pemerintah. Itu dan pastinya dia menggunakan nomor telepon palsu atau biasa kita sebut spoofing. Lalu spear phishing. Nah, spear phishing ini agak sedikit berbeda dengan yang di atas, soalnya spear phishing ini lebih spesifik. Misalnya nih, apa namanya? Ramzi. Nah, misalnya saya penyerang, saya menggunakan spear phishing. Jadi saya stalking semua metodenya si Ramzi. Entah itu dari sekolah di mana, dia lahir tanggal berapa, seperti itu. Nah, jadi lebih mendalam dan tentang provinsi korban, dan juga bisa jadi juga ke perusahaan. Jadi si penyerang itu sudah mengulik-ulik informasi pribadi mengenai perusahaan dan juga CEO-nya. Dan yang kasus paling sering itu penyerang meniru email CEO. Jadi seolah-olah email itu mirip dengan CEO yang mengirimnya ke bagian keuangan perusahaan. Seperti itu. Lalu website palsu yang kita pakai bersama yang tadi itu dia memanipulasi pengaturan DNS atau file host di perangkat korban, sehingga meskipun pengguna membuktikan URL yang benar, mereka diarahkan ke situs palsu yang menyerupai situs asli. Nah, di sini saya mempunyai kasus yang kemarin baru saya rasakan. Jadi SMS phishing dan voice phishing itu jadi satu berbarengan. Jadi saya mendapatkan pesan WA dari Dana ya, dari Dana itu tentu saja dengan pesan yang mendesak dan disuruh mengklik akun tersebut, link tersebut. Nah, berbarengan dengan itu saya juga ditelepon yang mengaku dia itu pihak asli dari Dana. Ada satu yang mau menganalisis apa yang harus saya lakukan jika terjadi seperti itu. Ini ada hadiahnya nggak? Tentu, angkat tangan yuk.
Jadi saya siap penyerangan. Saya mengaku sebagai oknum dari Dana Asia. Nanti mengirim kamu pesan WA, langsung telepon di. Intinya kalau kamu nggak segera mengklik dan mengurus ini, dana kamu akan saya buktikan dan saya blokir dan tidak bisa mentransfer ke dana yang lain. Apa yang dilakukan? Satu, terus hapus data. Hapus dana. Bisa deh. Jadi nah terus apa yang kamu lakukan dengan pesan juga tadi? Terus jadi kamu boleh melaporkan? Oke, kasih. Ada yang mau nambahin? Oke, yang mau nambahin? Oke, jadi di sini kalian pasti siapa yang di sini pernah kena serangan atau insiden yang sedang dijelaskan yang mana? Ada yang enggak? Ada TikTok gitu, ada nyawa nih, keluar, dia ditangkap, sudah ditangkap, itu cuma phishing juga, namanya phishing. Ada yang kena kasus kayak gitu nggak? Atau kayak kirim pesan dari Dana? Dia pernah? Kalian pernah? Boleh diceritain dulu. Tiba-tiba saya nelpon Pak. Karena saudara saya ditangkap polisi. Sekarang anak aja. Saya lagi. Saya Saya ada lagi nggak yang pernah pernah phishing? Jadi kalau kalian pernah atau dari ada cara yang pertama itu jangan klik tautan yang mencurigakan atau undangan yang seperti contoh di sini di mana pengirim meyakinkan kita untuk mengklik undangan tersebut padahal kita tidak kenal siapa orang ini. Jadi kita harus memverifikasi dulu siapa pengirimnya, apakah itu teman kita atau bukan. Lalu kita harus periksa URL dengan teliti. Jadi seperti contoh ini, dari mana di sini terdapat contoh URL resmi dan palsu, dan di mana URL palsunya ini terdapat hanya double. Bahkan kadang kita tanpa kita sadari ada yang sama persis dengan situs resminya, yang dimana ada itu diganti dengan huruf apa gitu saya lupa, tapi hampir sama persis dengan ini. Jadi kalian jangan asal klik URL sembarangan, kalau enggak kalian akan kena phishing. Lalu pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang keamanan. Jadi kalian harus mengedukasi teman-teman kalian yang tidak tahu bahwa itu bahwasanya phishing atau sejenis phishing ya.
Lalu di sini pasti kalian pegang laptop kan atau komputer. Nah, selalu perbarui perangkat lunak kalian. Tapi jangan asal download di link yang bukan situs resminya. Pasti kalian pernah saya pernah kejadian waktu itu download antivirus di bukan resminya. Jadi saya laptop saya kena jadi hati-hati dengan link-link yang tidak kalian kenal. Jadi selanjutnya itu jangan bagikan informasi pribadi secara terbuka. Kalian secara saya nih waktu itu secara tidak sadar pernah membagikan informasi mengenai ulang tahun saya di sosial media. Itu seharusnya tidak boleh kita umbar seperti itu karena itu dapat dengan itu kita dapat mudah menghack data-data kita dari ulang tahun kita. Biasanya kan kayak basic kita usah, terus kita mengundang kan di IG. Padahal sebenarnya secara tidak langsung kita membagikan informasi pribadi ke peserta. Jadi jika ada yang ingin berusaha menggunakan, itu data kalian bisa digunakan. Jadi lebih baik lain-kali hati-hati untuk menjaga informasi pribadi. Kemudian seperti jika kita di rumah gitu, jadi ngumpul nih kalian foto kelas gitu, ternyata ada tulisan nih di temboknya log A nomor sekian. Itu juga bisa jadi informasi pribadi buat peserta jika ingin menggunakan data pribadi kalian. Jadi selanjutnya itu ketika ada web palsu segera laporkan phishing ini ke pihak yang berwajib ya, atau jangan diklik linknya. Selanjutnya itu kita harus menggunakan autentikasi 2 faktor di setiap akun sosial media kita, baik email, Instagram, Facebook, Twitter. Jadi di sini terdapat contohnya yang dimana jadi di sini saya telah menggunakan autentikasi 2 langkah ya di email saya. Jadi untuk mencegah apabila misal HP kita atau laptop kita hilang, jadi kita bisa memulihkannya lewat email satunya. Jadi ketika kita email kita hilang tidak panik gitu, data-datanya masih bisa kita backup dengan email satunya. Selanjutnya itu waspada terhadap email dan pesan yang mencurigakan itu yang seperti ditunjukkan tadi. Lalu di sini terdapat contoh tanda-tanda email phishing, di mana yang pertama itu pengirim yang mencurigakan. Pastikan periksa alamat email atau profil pengirim pesan yang mengirim atau memakai akun palsu dan tidak sesuai dengan contoh nama resmi organisasi. Di sini contoh bank123@gmail.com bukan alamat resmi bank. Jadi di sini saya terdapat contoh di mana jadi di sini saya mendapatkan email palsu yang dimana meminta saya untuk menagih bayaran uang tunggal kuliah. Jadi kalian jangan pernah percaya tentang email tersebut karena bisa jadi ini phishing. Kita harus mencari tahu kita harus membayarnya di mana gitu. Di akademik ya biasanya kalau di kuliah itu. Lalu di sini juga ada tautan palsu. Biasanya itu di email terdapat tautan yang seringkali menimbulkan rasa urgensi atau menggunakan bahasa yang mengancam untuk mendorong tindakan segera. Kalimat seperti tindakan mendesak yang diperlukan, seperti akun ditangguhkan atau akun Anda telah akan dihapus, dapat
mengindikasikan adanya upaya phishing. Selanjutnya ketiga itu adanya Selanjutnya itu adalah permintaan informasi pribadi. Jadi kita dapat punya nih yang minta informasi pribadi pasti yang itu kata sandi, nomor kartu kredit ataupun informasi login. Jadi seperti itu adalah tanda ternyata besar. Perusahaan yang biasa karena meminta informasi pribadi melalui email. Misalkan kalian nanti sudah bekerja di suatu perusahaan, dan kalian mendapat email dari perusahaan tersebut yang meminta nomor kartu kredit, kata sandi, dan juga informasi login kalian yang mengatasnamakan bahwa perusahaan tersebut ingin mengirimkan gaji kepada kalian melalui email tersebut. Nah, kalian tuh harus cek lagi di situ. Apakah ini sudah dari perusahaan yang kalian bekerja atau memang sebuah perusahaan yang ingin mendapatkan informasi kalian? Karena sebenarnya perusahaan itu nggak pernah minta kata sandi, informasi kalian kayak nomor kartu kredit itu nggak pernah. Gitu. Selanjutnya ada pesan yang rusak. Jadi phishing seringkali melibatkan pesan yang rusak atau mengancam. Seperti akun Anda akan diblokir kecuali Anda segera respon. Seperti kasus saya tadi ya. Jadi artinya si korban itu bisa kita mengancam kita. Jadi akun saya itu akan diblokir jika tidak mengklik ataupun segera mengikuti apa yang dia katakan. Tapi jika kalian sudah pernah phishing, kalau kalian enggaknya, nah ini kalau kalian sudah jadi korban, jika ada saudara kalian atau teman kalian yang pernah menjadi korban itu langkah yang harus dilakukan yang pertama itu adalah ganti password pengaturan. Jadi kenapa harus ganti password pengaturan? Karena jika kalian masih menggunakan password yang lama, otomatis bakal langsung pakai informasi login kalian untuk masuk ke seperti bank, dana, dan informasi pribadi kalian itu bisa aja dicuri kalau kalian nggak langsung ganti passwordnya. Kemudian jika kalian mendapat phishing dari bank atau dana, itu kalian harus hubungi manajer dana atau bank itu kayak dilaporkan kepada bank tersebut. Nah, misalkan di My BCA, itu kan ada Halo BCA tuh. Kalian bilang kalau barusan saya kena phishing, itu biasanya akan dibantu untuk diurus dan dana kalian akan dikembalikan. Kemudian untuk mengaktifkan autentikasi beberapa platform tadi, jadi email yang pertama itu jangan autentikasi supaya jika kalian pegang perangkat itu di email pertama kalian masih bisa mendapatkan email tersebut walaupun perangkatnya bisa hilang. Kemudian jika sudah terjadi seperti ini, kalian bisa periksa dan laporkan aktivitas yang ditinggalkan. Jika perangkat kalian itu sudah sengaja mengklik tautan di perangkat kalian, kemudian perangkat kalian nggak bisa diklik atau tiba-tiba buka ke dana, nah kalian bisa laporin langsung tuh. Kalau misalkan HP saya langsung diklik dan saya dibuka seperti itu. Nah kemudian jika sebelumnya pengawasan dari penyedia layanan atau bank, kalian bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan jika kalian perangkat kalian sudah menjadi korban phishing, itu kalian harus cek terus dana dan juga bank kalian untuk melihat bahwa apakah saldo kalian itu sudah diambil atau tahu dulu sifatnya diganti passwordnya. Nah, ini sudah selesai dan kami sudah menjelaskan dan mengedukasi teman-teman semuanya. Ada yang ingin bertanya nggak tentang phishing atau sekiranya tentang security yang phishing? Atau ada teman-teman yang ingin cerita gitu? Nanti ya kalau ada penjelasan juga. Kalau nggak ada lagi kita nanti ya. Nah,
Boleh? Boleh? Gabung nanti. Boleh? Ya. Jangan banget itu. Kamu ada keinginan jadi peretas ya? Waduh. Yang lain kan juga dia mau buat revisi. Oh, buat link PC. Kalau buat revisi itu ada apa ya? Mungkin nggak usah ada. Biaran aja. Tapi kalau kalian mau melakukan simulasi kayak kami tadi untuk membuat website palsu, kami tunjukkan. Jadi kami di sini menggunakan kali ini. Maju aja kalau ke depan, biar tahu. Siapa tahu kalau dari sini langsung Sebenarnya kalau mau dari link PC itu di GitHub itu banyak, tapi kita aja yang nggak tahu cara makainya. Kadang ada beberapa yang bisa kita gunakan, ada juga ada yang enggak. Jadi ini kebetulan aja yang bisa digunakan. Di saran kami kalau mau emang belajar kayak gini digunakan untuk hal yang positif. Seperti Ini yang kita kan udah berganti. di kami menghasilkan contoh yang benar-benar real. Ada lagi? Nah sekarang tadi kan dari kalian yang tanya, sekarang dari kami nih, coba kalian fokus ke depan. Ini kan ada orang yang mengirimkan email dengan identitas Mr. P dari Bank Mandiri. Nah, ini selesainya ada yang bisa menganalisis nggak? Jika kita ibaratnya ini palsu ya, ada link. Apa yang harus kita lakukan? Gunakan. Siapa yang bisa menganalisis apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian akan percaya begitu saja? Apa kalian mencari tahu lebih jauh? Nah, tahu. Ini jawabannya kalian lihat dari sini. Jadi ketika kalian kalau bayar SPP di sini offline atau online? Nah, jadi nanti kalau kita biasanya tuh masuk ke email, dari kayak tadi, masuk ke email kita, bayaran atas nama bilang apa ya perlu tadi dan nah itu biasanya masuk ke email kita, otomatis kita kayak emang upahnya dari berdua, tapi ternyata ini dari kertas, bukan dari yang asli. Nah, kalau menurut kalian, kalau kalian ada di posisi itu dapat email seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Yuk, satu tangan. Boleh? Ayo, bro. Terus lagi. Ada lagi nggak yang mana tadi? coba kalian lihat. Nah, coba kalian lihat dari namanya ada Ambidura. Ya, tinggal dulu. Seperti Infinity. Ayo, angkat tangan. Satu lagi. Ada yang bisa menganalisis dari sini.
Dari mau ngirim deh, saya kenang dulu. Ngirim. Terus yang bisa tahu ada apa itu? Kita jangan kayak kalau itu adalah yang biasanya. Kita harus identifikasi dulu siapa pengirimnya, kemudian komunikasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Apakah itu benar-benar penting bagi materi kita atau pembayaran keuangan kita? Dan jika di sini ada tautan, kalian jangan langsung klik, kita harus identifikasi dulu. Harapan kami setelah ini, kan di sini kita cuma mengedukasi teman-teman rumah. Nah nanti di rumah, mengedukasi ke orang tua, ke teman-teman. Biasanya orang tua tuh kalau ada undangan saudara, itu beda banget. Padahal ternyata itu visi. Terus ada HP-nya nge-freeze. Yang mana minta HP itu nge-freeze katanya kan. Jadi itu kita edukasi dulu ke orang tua di rumah. Jadi di sini kan kami mengedukasi kalian. Jadi jangan berhenti di kalian. Jadi kalian itu sebagai jembatan untuk saling mengedukasi orang-orang terdekat kalian, terutama orang tua. Dari hasil analisis kami, 9 dari 10 korban itu dari orang tua, terutama wanita. Yang tergiur. Ibu ya. Saya, kamu juga. Ada contoh nih, saudaranya dikelamaan, karena mampu ditransfer, padahal belum tentu. Jadi kalian harus ajarin juga orang tua kalian. Di sini kita mau minta foto bareng boleh nggak? Baju ke depan aja kali ya. Oh, ini Bu. Siapa namanya? Nova. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas antusiasnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi kami. Saya Amanda Bulan Ikhlas, beserta teman-teman ingin kami undurin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita foto, terus ada video slogan ya, slogan ini. Nah, kenali tanda, hindari perangkap visi. Oke? Apa enggak? Kenali tanda, hindari perangkap visi. Penting konten. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Udah kan ini? Jangan lah, belum. Ini aja. Iya. Dari lanjut ya. 3 tuh dia udah double aja Enggak. Ini kan setidaknya kan kita ini emang harus 54 menit kan? Enggak. minimal 50 menit kan? Enggak tahu. Ini Udah buat. udah nggak apa-apa. Jadi ini